Iya. Lokasi yang cukup tersembunyi tetapi sangat sejuk ya, di bawah naungan pohon pinus dan pohon-pohon besar lainnya. Memang ini area perhutani yang sangat bahkan kebun-kebun kopi itu di bawahnya, dan kebun pakis itu sangat rimbun. Di sini artinya memang sangat sejuk sekali dan sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Nah, di sini ternyata ada semacam arca Buddha raksasa dengan posisi mudra ya, Maha Aksobhya atau kemudian Bumi Sparsa Mudra. Artinya jari-jari tangan Sang Buddha ini menunjuk bumi. Yang artinya pada waktu itu ya, sekitar sejarah dari Sang Buddha ya, kehidupan Sang Buddha, yaitu Sang Buddha merupakan pada masa mudanya adalah seorang pangeran, Pangeran Siddhartha Gautama dari kota Sakya, sehingga disebut juga Sakya Muni atau orang suci dari kota Sakya. Pangeran Siddhartha Gautama itu selalu hidup sejak kecil ya, itu bergelimang dengan kekayaan dan kemudian dengan wanita-wanita cantik dan gemerlapnya istana, tanpa mengetahui kondisi masyarakat real, karena orang tuanya itu berusaha agar anaknya itu selalu di dalam rumah, tidak boleh kemudian melihat di luar istana. Nah, bahkan setelah menikah, Pangeran Siddhartha Gautama ini tidak sengaja jendela itu terbuka dan melihat dari atas menara istana itu banyak rakyat yang bersusah payah, banyak rakyat miskin, bahkan banyak yang cacat dan banyak yang sakit. Disitulah kemudian Pangeran Siddhartha terketuk hatinya dan terpukul psikologinya, sehingga kemudian melarikan diri ke istana pada malam hari, kemudian bertapa mencari pencerahan di bawah pohon pohon bodhi. Nah, di bawah pohon bodhi. Disitulah kemudian pada saat hampir mencapai pencerahan, di malam pencerahan Sang Buddha itu kemudian ada setan marah yang menggoda Sang Buddha ya, dan mengatakan, apa yang menjadi alasan kamu mencapai pencerahan, wahai Pangeran Siddhartha? Kamu tidak usah di sini. Kamu kembalilah ke istana kamu untuk bersenang-senang. Buat apa kamu menyendiri di bawah pohon ini yang banyak nyamuknya, yang kemudian tidak jauh dari gemerlap istana? Saya akan mencapai pencerahan karena selama hidupku saya melakukan 1000 kebajikan dan mengamalkan semua harta yang aku miliki. Itu. Kamu bohong, Pangeran Siddhartha. Apa yang menjadi saksi jika kamu melakukan kebajikan seperti itu? Kemudian Pangeran Siddhartha itu menunjuk bumi. Inilah ibu bumi sebagai saksi. Kemudian telah terjadi lindu sebanyak 7 kali, sehingga kemudian dari dalam bumi, dewa bumi itu, ibu bumi ya, muncul sebagai seorang wanita cantik yang mengatakan benar yang dikatakan oleh Pangeran Siddhartha. Maka setan marah pun kemudian merat dan mengirimkan utusan-utusannya untuk menyerang Pangeran Siddhartha. Begitu juga utusan-utusannya juga tidak mempan, karena kemudian malam hari itu Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan. Sehingga kemudian makna filosofinya dari Sang Buddha ini yang menjauhkan diri dari kehidupan duniawi untuk bertapa di hutan-hutan adalah kemudian semata-mata untuk mengendalikan segala hawa nafsu ya, yang kemudian mencari sifat hening, di mana kemudian fokus memperdalam dharma, dan kemudian fokus kemudian mendekatkan diri pada Tuhannya. Dan itu salah satu filosofinya dari Sang Buddha. Dari segi arsitektur atau pahatan-pahatannya, ini memang era Singosari maupun Majapahit. Karena memang era Singosari itu dibangun arca-arca raksasa, seperti arca Ganesha raksasa, seperti arca Kala raksasa, maupun arca Buddha raksasa pun dibangun pada masa Singosari. Dan coba kita secara detail melihat arsitektur dan eksistensi dari arca raksasa ini. Memang kondisi arcanya, nah ini di sini kita sudah masuk ke dalam dan disapa oleh 2 gajah ya. Nah, 2 gajah ini, gajahnya lucu-lucu ini. Nah, kemungkinan ini hasil seni ya, hasil seni. Tapi kekunoannya kita juga tidak tahu. Tapi secara pahatan ini bisa jadi kuno, bisa jadi baru ya. Ada gajah di sini. Ini sudah menyambut kita, dan untuk menuju kepada gajah sendiri itu memang salah satu wahana atau kendaraan para raja Jawa itu membanggakan diri dengan naik gajah, karena meniru di India, karena para raja India itu senantiasa dalam festival kenegaraan atau kerajaan senantiasa menaik gajah. Bahkan
pasukan gajah dari India ini pada masa Chandragupta ya, pernah mengamuk dan mengalahkan pasukan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung atau Alexander the Great. Ya, kuda-kuda Yunani itu takut dengan gajah-gajah perang, gajah-gajah zirah dari India. Sehingga kemudian dari situlah kemudian wilayah Alexander the Great itu kemudian setelah menaklukkan Yunani, Afrika Utara, Mesir, kemudian Gaza, kemudian Arab, dan menaklukkan kemaharajaan Persia yang sangat luas sekali, sampai kemudian Afghanistan ya, sampai kemudian derapan amukan gajah India menghalangi ekspansi Alexander the Great ke timur. Ya, disitulah kemudian Alexander the Great sambil melamun di atas gunung Himalaya, apakah di sebelah India masih ada kerajaan? Sehingga menurut Aristoteles ya, setelah India katanya Aristoteles itu tidak ada lagi negeri. Padahal di balik India itu masih ada Cina, masih ada Jepang, dan masih ada Nusantara. Dan disitulah kemudian di sini masyarakat itu masih kemudian menghormati dengan sesaji bunga melati, sesaji-sesajian yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini memang suasana sangat tenang. Di bawah naungan pohon bambu kuning, dan kita akan melihat jejak peradaban masa lalu, terutama Singosari dan Majapahit, yang ini menjadi bukti historis. Kalau ada sebagian kalangan bahkan intelektual ya, tokoh masyarakat yang ada di Jakarta itu mengatakan bahwasanya Majapahit itu hanya legenda belaka. Nah, inilah faktanya. Ini banyak tinggalan-tinggalan kerajaan Majapahit dan Singosari itu yang tercecer di gunung-gunung, di hutan-hutan. Bahkan ratusan punden berundak-undak, pertapaan, gua-gua, bahkan persajian dan altar-altar pemujaan yang ada di Gunung Penanggungan itu jumlahnya ratusan dan banyak sekali. Merupakan gunung tersuci di dunia dengan tinggalan arkeologi yang terbanyak di dunia. Bahkan di sekitar Gunung Penanggungan, termasuk di lereng Gunung Budak ini, yang menurut catatan Belanda itu pernah ditemukan 13 lempengan prasasti Kudadu ya, tahun 1294, yaitu setelah Sang Ramawijaya baru saja dilantik menjadi Raja Majapahit. Ternyata yang dilakukan oleh Raja Majapahit pertama ini tidak melupakan rakyat jelata, yaitu seorang lurah Kudadu yang pernah menolong raja ketika ya 12 kesatria Singosari ini dikepung oleh pasukan Jayakatwang. Ada seorang lurah Kudadu menolong 12 kesatria itu. Bahkan jasa-jasa lurah Kudadu ini sampai kemudian diabadikan. Lalu lurah Kudadu itu mempersembahkan degan atau kelapa muda kepada 12 kesatria Singosari, yang di dalam kelapa muda ini ada nasi putih, dan di situ adalah masakan yang membuat para kesatria Singosari ini surprise dan mengingat terus jasa Lurah Kudadu. Bahkan Lurah Kudadu ini mengantarkan 12 kesatria Singosari ini sampai ke Sumenep untuk kemudian berlindung kepada Adipati Sumenep, yaitu Arya Wiyaraja. Dan disitulah kemudian seorang raja ternyata kacang tidak melupakan kulitnya, atau kemudian tidak pernah merupakan jasa-jasa rakyatnya. Sang Ramawijaya baru saja dilantik menjadi Raja Majapahit, langsung mengeluarkan prasasti Kudadu, menjamin Lurah Kudadu, Desa Kudadu, dan anak turun Kudadu agar Desa Kudadu bebas dari segala pajak dan pungutan, sehingga ditetapkan sebagai tanah simah perdikan Kudadu. Dan kemudian hanya saja kemudian tiap tahun sekali harus mempersembahkan paraga sekar kepada Sang Hyang Kleme, sebuah tempat pemujaan yang ada di Kleme, yang saat ini kemungkinan ini Gunung Budak ini, yang kemudian di bawah ini ada desa Kemloko, atau kemudian masa Majapahit disebut Sang Hyang Kleme. Ini salah satu kemudian kebanggaan ya akan sebuah jasa-jasa seorang rakyat, yang kemudian raja tersebut setelah menjadi raja, pas susah payahnya sebelum karirnya menjadi raja itu ditolong oleh rakyat kecil, itu kemudian masih teringat jasa-jasanya tersebut. Lah, semoga kemudian arca yang sangat besar ini gitu ya menjadi kemudian terus memberikan edukasi kepada tengah-tengah masyarakat arti pentingnya kemudian bagaimana kemudian seorang penguasa yang tidak melupakan rakyatnya, begitu juga rakyatnya selalu kemudian memikirkan negara agar senantiasa aman, damai, dan sentosa, dan selalu bersatu ya, terutama di Nusantara. Semoga hal seperti ini tetap rahayu sagunge dumadi, semoga tetap lestari. Jadi arca raksasa ini sebenarnya memang tidak banyak yang tahu, padahal merupakan salah satu bukti historis prasasti Kudadu masa-masa awal Raden Wijaya membangun karir atau membangun istana Majapahit begitu ya. Ini terletak di selatan tepat
dari Dusun Kemloko, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, bisa di sini kemudian selain kemudian bertamasya, sekedar bertamasya, juga menghormati atau mungkin mengingat sejarah-sejarahnya. Terutama kemudian Raden Wijaya, Lurah Kudadu, dan kemudian Maha Aksobya. Yaitu pentingnya kemudian bumi menjadi saksi atas kebaikan. Tak usah pamer, tak usah menunjukkan kebaikan kepada orang lain, bumi saja kemudian menjadi saksi atas kebaikan seorang Pangeran Siddhartha Gautama yang selama hidupnya melakukan kebajikan dan selalu kemudian beramal atas seluruh hartanya untuk rakyat jelata. Sehingga kemudian Pangeran Siddhartha ini kemudian mendapatkan pencerahan atas kemurnian hatinya.